Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai gelombang baru serangan militer yang menargetkan infrastruktur penyimpanan dan peluncuran rudal milik Iran. Operasi ini disebut sebagai bagian dari respons langsung atas serangan udara terbaru yang diluncurkan Iran ke wilayah tengah Israel. Dalam pernyataan resminya, juru bicara militer Israel menyebutkan bahwa target utama serangan adalah lokasi strategis yang diyakini menjadi tempat penyimpanan rudal balistik dan drone tempur, serta pangkalan peluncuran yang digunakan oleh Garda Revolusi Iran. Israel tidak akan tinggal diam terhadap setiap ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan warga sipil kami. Serangan ini merupakan langkah tegas untuk melemahkan kapasitas serangan Iran ke depan, ujar juru bicara tersebut. Sementara itu, sebelumnya Iran dilaporkan telah meluncurkan serangan udara ke sejumlah kota besar di Israel bagian tengah, termasuk Tel Aviv dan Ramat Gan. Serangan tersebut menimbulkan kepanikan warga dan menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil. Meski belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, kondisi ini semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara yang sudah meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Banyak pengamat menilai situasi ini berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik berskala lebih besar jika tidak segera diredakan melalui jalur diplomasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran terkait serangan balasan yang dilancarkan oleh Israel. Namun, media pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan di beberapa lokasi yang diduga kuat sebagai akibat dari serangan udara Israel. PBB dan sejumlah negara besar di dunia kembali menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan menghentikan eskalasi militer demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kian memburuk setelah rudal hipersonik Iran, Fatah 1, dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Peristiwa ini menandai babak baru dalam konflik bersenjata antara dua kekuatan regional tersebut. Dengan eskalasi militer yang semakin tak terkendali, dalam serangan terkoordinasi yang mengejutkan dunia, Iran meluncurkan rudal ke berbagai kota besar di Israel termasuk Haifa, Tel Aviv, dan bahkan Yerusalem. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa rudal tersebut dilengkapi dengan cluster munitions atau amunisi curah yang dikenal memiliki dampak luas dan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Menanggapi serangan brutal tersebut, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran yang diberi nama Operation Rising Lion. Lebih dari 60 jet tempur dikirim dalam misi balasan, dengan target utama fasilitas nuklir strategis Iran di Teheran dan Isfahan. Operasi ini juga dilaporkan menewaskan salah satu komandan tertinggi pasukan drone Iran, sebuah pukulan telak bagi kekuatan udara Republik Islam tersebut. Di dalam negeri, Iran kini menghadapi gejolak yang tak kalah serius. Ribuan warga dilaporkan turun ke jalan di Teheran, memprotes keras eskalasi perang
dan menuntut pemerintah untuk segera menghentikan konflik. Suasana mencekam melanda ibu kota dengan aparat keamanan dikerahkan secara masif. Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan sejumlah pengawas nuklir (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir aktif dapat memicu bencana radiasi dengan dampak kemanusiaan dan lingkungan yang tak terbayangkan. Para analis memperkirakan bahwa jika ketegangan ini tidak segera diredakan melalui jalur diplomasi internasional, dunia bisa menyaksikan konflik regional berubah menjadi perang terbuka yang melibatkan banyak negara. Kini dunia menanti langkah dari komunitas internasional. Akankah ada intervensi nyata untuk menghentikan spiral kekerasan ini? Atau akankah Timur Tengah kembali menjadi panggung perang terbuka yang mengancam stabilitas global? Di tengah meningkatnya permusuhan antara Iran dan Israel, situasi keamanan di kawasan semakin memburuk setelah laporan menyebutkan bahwa gedung Bursa Efek Tel Aviv Stock Exchange mengalami kerusakan struktural akibat hantaman rudal dari Iran. Serangan ini terjadi dalam gelombang terbaru peluncuran rudal balistik oleh Iran ke berbagai wilayah strategis di Israel, termasuk kota-kota utama seperti Haifa dan terutama Tel Aviv. Salah satu rudal dikabarkan jatuh di dekat distrik finansial Tel Aviv, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang area sekitarnya dan merusak bagian luar gedung bursa saham. Menurut sumber keamanan setempat, meskipun tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, dampak terhadap aktivitas ekonomi sangat signifikan. Otoritas bursa saham Israel segera menghentikan sementara perdagangan dan mengevakuasi staf serta investor dari area terdampak. Ini bukan sekadar serangan terhadap fasilitas fisik, tetapi serangan terhadap simbol kekuatan ekonomi nasional, ujar seorang analis ekonomi Israel kepada media lokal. Dampaknya bisa melebar ke kepercayaan investor dan stabilitas pasar dalam beberapa hari ke depan. Pihak militer Israel belum mengungkapkan rincian teknis jenis rudal yang digunakan. Namun dugaan sementara mengarah pada rudal jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah barat Iran. Militer Israel kini meningkatkan status siaga dan memperketat pertahanan udara di seluruh kawasan ekonomi dan infrastruktur vital. Sementara itu, pemerintah Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai target spesifik serangan ini. Namun, juru bicara Garda Revolusi Iran sebelumnya menyatakan bahwa semua simbol kekuatan militer, politik, dan ekonomi Israel adalah target sah selama agresi terus dilakukan. Insiden ini menandai eskalasi baru dalam perang terbuka antara dua musuh bebuyutan tersebut, di mana serangan tidak lagi hanya menyasar instalasi militer, tetapi juga menyentuh jantung ekonomi nasional. Banyak pihak kini khawatir bahwa serangan terhadap Bursa Efek Tel Aviv bisa menjadi titik balik dalam dinamika konflik menuju perang total yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dunia internasional kembali menyerukan deeskalasi, dengan perwakilan PBB memperingatkan bahwa penargetan infrastruktur ekonomi sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperbesar risiko krisis kemanusiaan.
Situasi di Timur Tengah semakin mencekam. Iran melancarkan serangan rudal paling mematikan ke wilayah Israel dalam fase terbaru dari operasi True Promise 3, meninggalkan jejak kehancuran dan kepanikan yang meluas di seluruh negeri. Dalam serangan tersebut, Iran untuk pertama kalinya mengerahkan Sejil, rudal balistik berat jarak jauh generasi terbaru yang memiliki daya hancur sangat tinggi. Rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome dan David Sling, yang selama ini menjadi tameng utama negara itu terhadap ancaman udara. Ledakan terjadi secara beruntun di berbagai kota besar Israel, mulai dari Tel Aviv, Haifa, hingga wilayah utara seperti Naharia. Sumber militer Israel menyebutkan bahwa beberapa rudal menghantam area permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur transportasi strategis, menyebabkan kehancuran besar dan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka. Ini adalah salah satu serangan paling intens dan presisi yang pernah kami alami, ujar seorang pejabat tinggi Angkatan Pertahanan Israel. Beberapa rudal mampu menghindari deteksi awal dan menghantam sasaran dengan akurasi tinggi. Pemerintah Israel segera mengumumkan status darurat nasional. Rumah sakit dipenuhi korban luka, sementara sirene peringatan terus berbunyi di seluruh negeri. Warga sipil diminta untuk berlindung di tempat perlindungan bawah tanah, dan seluruh penerbangan komersial dari dan ke Bandara Ben Gurion dihentikan sementara. Dalam pernyataan resminya, Komando Garda Revolusi Iran menyebut serangan ini sebagai tahap balasan yang sah atas agresi militer dan ekonomi Israel terhadap wilayah dan kepentingan Iran. Sementara itu, dunia internasional memandang perkembangan ini dengan sangat serius. Perserikatan bangsa-bangsa dan negara-negara besar menyerukan penghentian segera kekerasan dan memperingatkan bahwa serangan balistik dengan rudal ultraberat dapat mendorong kawasan ke dalam konflik skala penuh. Para analis militer memperkirakan bahwa penggunaan Sejil oleh Iran menandai perubahan besar dalam strategi pertahanan dan serangan mereka, serta memperlihatkan kemampuan teknologi misil Iran yang jauh lebih maju dari yang sebelumnya diduga. Dampak serangan: ratusan orang dilaporkan terluka, puluhan meninggal dunia. Jaringan listrik dan komunikasi terganggu di beberapa kota. Israel bersiap melakukan serangan balasan skala penuh. Perang terbuka kini tak lagi menjadi kemungkinan, tetapi kenyataan yang semakin mendekat. Dunia menunggu, akankah para pemimpin dunia mampu mencegah babak baru kehancuran? Atau akankah Timur Tengah kembali terseret dalam kegelapan perang total? Ketegangan antara Iran dan Israel terus meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Serangan udara Israel dilaporkan terus menggempur sejumlah situs militer dan fasilitas nuklir strategis milik Iran, termasuk yang berada di kawasan Teheran, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini menjadi bagian dari respons militer Israel terhadap rentetan rudal balistik Iran yang sebelumnya menghantam wilayah Israel. Sebagai balasan, Iran kini meluncurkan serangan langsung ke lokasi-lokasi sipil di Israel, sebuah langkah yang mengundang kecaman luas dari komunitas internasional. Rudal dan drone Iran dilaporkan menghantam kawasan pemukiman padat di Tel Aviv, Netanya,
dan Ashkelon. Beberapa sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan terkena dampaknya. Puluhan warga sipil dikabarkan tewas atau terluka. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan ke situs militer dan nuklir Iran dimaksudkan untuk melemahkan kemampuan serangan jangka panjang Teheran, terutama yang berkaitan dengan program pengayaan uranium dan produksi rudal jarak jauh. Menyusul perkembangan ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi kembali memegang kendali kebijakan luar negeri di masa mendatang, dijadwalkan mengambil keputusan penting mengenai sejauh mana keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik ini dalam waktu 2 minggu ke depan. Sumber di lingkaran dalam mantan presiden menyebutkan bahwa Trump sedang berkonsultasi dengan para penasihat keamanan nasional, pejabat militer senior, serta organisasi konservatif seperti ACLJ American Center for Law and Justice dalam segmen analisis khusus. Pakar militer mayor cadangan Elliot Kadov dan pengacara politik Jeff Balabon dari ACLJ memberikan pandangan strategis mengenai kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat. Jika fasilitas nuklir Iran tidak dinetralkan, risiko proliferasi dan potensi perang regional akan meningkat drastis, ujar Chodov. Tapi jika terlalu dalam masuk, bisa memicu eskalasi global. Ini keputusan geopolitik yang sangat kompleks, tambah Balabon. Kesimpulan sementara, Israel melanjutkan serangan presisi ke situs vital Iran. Iran memperluas target ke area sipil Israel memicu kekhawatiran pelanggaran hukum perang. Berada di persimpangan kebijakan antara intervensi militer atau strategi diplomatik. Konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia menunggu keputusan dari Washington. Akankah AS kembali menjadi kekuatan penentu di Timur Tengah atau memilih strategi penahanan dari jauh? Ikuti terus perkembangan konflik Israel-Iran. Hanya di Gakorpan News untuk analisis terbaru, wawancara eksklusif, dan liputan dari medan perang. Subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi. Suasana malam yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam. Tepat jam 1:30 dini hari waktu setempat, sirena peringatan udara meraung serentak di seluruh penjuru Israel mulai dari Yerusalem, Tel Aviv, hingga sejumlah permukiman di wilayah tepi barat yang diduduki. Gelombang serangan udara skala besar diluncurkan ke arah negara tersebut, memicu kepanikan warga sipil yang berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel, yang selama ini dikenal sebagai perisai anti-rudal paling canggih di dunia, tampak kewalahan menghadapi serbuan proyektil yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Kilatan cahaya terang tampak menghiasi langit malam ketika sistem intersepsi rudal beraksi. Namun jumlah tembakan yang masuk tampaknya melebihi kapasitas respons Iron Dome dalam beberapa menit pertama serangan. Langit seperti terbakar.
Ada ledakan demi ledakan. Rumah saya berguncang seperti gempa. Ungkap Rachel Ben David, seorang warga Tel Aviv yang tengah berlindung bersama anak-anaknya di bunker darurat. Saksi mata lainnya di Yerusalem menyatakan bahwa suara ledakan terdengar nyaring dan berkali-kali, menggetarkan jendela dan memadamkan aliran listrik di beberapa kawasan padat penduduk. Menurut laporan awal dari militer Israel IDF, ratusan proyektil termasuk rudal jarak pendek dan drone kamikaze diluncurkan secara bersamaan dalam serangan ini. Sebagian berhasil dicegat, namun sebagian lainnya dilaporkan jatuh dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, termasuk jalan, kendaraan, dan sejumlah bangunan perumahan. Belum ada informasi resmi terkait jumlah korban jiwa atau luka-luka. Namun tim medis dan unit tanggap darurat telah dikerahkan secara beser-beseren di berbagai titik. Rumah sakit di wilayah tengah dan selatan Israel juga dilaporkan dalam status siaga penuh. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyerang. Namun dugaan kuat mengarah pada Iran atau kelompok-kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di wilayah perbatasan, seperti Hizbullah atau kelompok militan di Gaza. Situasi masih berkembang dan pemerintah Israel kini mempertimbangkan respons militer berskala besar sebagai pembalasan atas serangan ini. Perdana Menteri Israel dikabarkan menggelar rapat darurat keamanan nasional pada dini hari, hanya berselang 1 jam setelah serangan dimulai. Dunia internasional mulai menyuarakan keprihatinan mendalam dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri demi mencegah perang regional yang lebih luas. Namun, di lapangan, suara ledakan belum benar-benar reda. Krisis di Timur Tengah memasuki fase baru lebih gelap, lebih berbahaya, dan penuh ketidakpastian. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Menteri Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa salah satu komandan veteran Iran, Brigadir Jenderal Said Izadi, tewas dalam sebuah serangan presisi yang dilancarkan Israel. Serangan itu menargetkan apartemen Izadi di pusat kota Qam, kota suci dan pusat keagamaan penting di Iran, pada Jumat dini hari waktu setempat. Said Izadi diketahui merupakan salah satu tokoh penting dalam pasukan Quds, sayap elit dari Garda Revolusi Islam Iran IRGC yang kerap beroperasi di luar negeri, terutama di wilayah konflik seperti Suriah, Lebanon, dan Irak. Keterlibatannya dalam pengelolaan operasi militer rahasia dan jaringan proksi Iran di kawasan menjadikan sosoknya sebagai target bernilai tinggi bagi Tel Aviv. Menurut laporan media resmi Israel, serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya aktivitas militer Iran melalui proksi-proksi bersenjata di perbatasan utara Israel, khususnya Hizbullah di Lebanon dan kelompok milisi Syiah di Suriah. Said Izadi adalah otak dari banyak operasi Iran terhadap kepentingan Israel dan sekutunya. Keberadaannya di Qom bukan alasan untuk membiarkannya hidup. Ini bukan hanya pesan, ini tindakan perlindungan terhadap masa depan Israel, ujar Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dalam konferensi persnya di Tel Aviv.
Pemerintah Iran langsung merespons pernyataan Israel tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris terang-terangan dan memperingatkan akan ada balasan serius dan terukur. Media milik pemerintah Iran menyebut Izadi sebagai syahid revolusi, menegaskan bahwa kematiannya akan menjadi bahan bakar perlawanan di seluruh kawasan. Ditahan di Yerusalem, ibu-ibu menangis dalam senyap, rumah sakit runtuh, menara suci retak. Dewan Keamanan Nasional Iran dikabarkan telah mengadakan rapat darurat setelah serangan tersebut. Beberapa analis meyakini bahwa pembalasan Iran bisa mencakup serangan rudal balistik, sabotase, atau pelibatan proksi di kawasan Teluk, Irak, atau bahkan dalam bentuk cyber warfare. Iran terbakar bersama, api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik. Komunitas internasional menyampaikan keprihatinan atas eskalasi terbaru ini. PBB menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari aksi yang dapat memicu perang terbuka antara dua kekuatan regional ini. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, sejumlah pejabat pertahanannya mengatakan bahwa mereka sedang memantau situasi dengan sangat serius. Sementara itu, pasar minyak dunia pun ikut merespons. Dengan harga minyak mentah melonjak 3% karena kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Teluk jika konflik meluas. Ini bukan soal kiblat dan senjata, ini soal manusia yang lupa janji. Pengamat menilai bahwa pembunuhan Said Izadi bukan sekadar operasi taktis, melainkan sinyal bahwa Israel mulai memperluas medan perangnya secara langsung ke dalam wilayah Iran. Sesuatu yang selama ini cenderung dihindari secara terbuka. Jika Iran membalas secara frontal, kawasan Timur Tengah dapat terjerumus lebih jauh ke dalam konflik berskala besar yang melibatkan berbagai aktor regional dan global. Krisis di Timur Tengah memasuki fase baru lebih gelap, lebih berbahaya, dan penuh ketidakpastian. Terus ikuti perkembangan terbaru dari medan konflik hanya di Gakorpan News. Jangan lupa subscribe untuk laporan eksklusif, wawancara saksi mata, dan analisis militer terkini. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah, siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan, tapi menyelamatkan? Adakah ruang untuk damai berdiri? Dialah pagi datang lewat pengampunan, melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Langit terbakar, malam pun runtuh, cerita anak kecil menggema pilu. Rudal dan doa beradu di udara, tanah suci kini basah oleh duka. Ditahan di Yerusalem, ibu-ibu menangis dalam senyap. Rumah sakit runtuh, menara suci retak, di balik baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang, hanya dua negeri. Ini luka dunia yang terus berdarah. Islam dan Iran terbakar bersama, api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah, siapa yang menang jika semua kalah?
Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan tapi menyelamatkan? Ini bukan perang hanya dua negeri, ini luka dunia yang terus berdarah. Di balik perang Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Ini bukan soal kiblat dan senjata, ini soal manusia yang lupa jadi manusia. Israel dan Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Jika malam tak berakhir oleh perang, biarlah pagi datang lewat pengampunan. Bukan melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Terbakar, malam pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Ruda dan doa beradu di udara. Tanah suci kini basah oleh duka. Di Teheran, di Yerusalem, ibu-ibu menangis dalam senyap. Rumah sakit runtuh, menara suci retak. Di balik baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang hanya dua negeri, ini luka dunia yang terus berdarah. Israel dan Iran terbakar bersama. Api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan tapi menyelamatkan? Ini bukan soal kiblat dan senjata, ini soal manusia yang lupa jadi manusia. Israel dan Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Tak berakhir oleh perang, biarlah pagi datang lewat pengampunan. Bukan melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang